Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalul rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa zidna ma huwa ahlu habibuk. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa sallim alaihi wa zidna ma huwa ahlu khaliluk. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Para ulama yang senantiasa saya muliakan, bapak, ibu-ibu sedang jamaah salat Isya yang sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda sesuatu itu berkah yaitu ditandai dengan kebaikannya terus meningkat. Jadi malam-malam Ramadan ini ketika amal ibadah kita meningkat, sholat tarawih kita tambah semangat, berarti malam ini itu berkah. Umur kita bertambah panjang, ketika ketaatan bertambah, namanya umur berkah. Al-barakatu ziyadatul khair. Jadi kita senantiasa berharap mudah-mudahan bulan Ramadan ini dari awal, tengah sampai akhir Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal 'isha fi jama'atin fakannama qama al-laila nisfah." Barang siapa yang sholat Isya dengan berjamaah, fakannama, maka sungguh seakan-akan dia sholat lail atau qama al-lail nisfah, seperti sholat malam separuh malam. Waman, dan barang siapa sholat as-subha, sholat subuh, fi jama'atin, dengan berjamaah, fakannama sholat laila kullah, seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk. Jadi bersyukur kita kepada Allah ketika Allah mudahkan kita sholat Isya. Bersyukur kita kepada Allah ketika Allah mudahkan kita untuk sholat subuh. Hadirin yang sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih. Jadi sebenarnya sholat tarawih ini jangan dilihat sholat sunnahnya, hukumnya sunnah, sehingga kalau ditinggalkan kita ya enggak merasa malu. Padahal hadirin yang mulia, kalau kita lihat keutamaan khasiat daripada sholat tarawih, maka dari awal, tengah sampai akhir kita akan tetap sungguh-sungguh sholat tarawih. Karena hadis sahih mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat tarawih di malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap semata-mata balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka sholat tarawihnya akan menjadi sebab dosa-dosa yang telah lalu Allah akan ampuni. Jadi kalau kita ini mengharap datangnya Ramadan dengan mengharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka hadirin yang mulia, kita akan senantiasa berusaha menjaga amalan sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih ini hanya setahun sekali, hanya ada dalam bulan Ramadan, sementara keutamaannya bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka hadirin yang mulia, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap diri ini tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kesibukan esok apa yang terjadi tidak akan tahu, apalagi Ramadan yang akan datang. Tarawih, sholat tarawih malam Ramadan tahun depan, kita belum tahu keadaan kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beruntung adalah mereka yang senantiasa mengharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan melalui daripada salah satunya yaitu ibadah sholat tarawih. Kita sering mengatakan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan.
maka dengan ampunan sholat tarawih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita sehingga akhir daripada Ramadan kita mendapatkan hari fitrah, hari yang bersih tanpa dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Bahkan hadirin yang mulia, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, ba'uda jauh daripada rahmat Allah, suatu kerugian besar man bagi orang adraka Ramadan, yang dia menemukan bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, falam yughfarlah, sementara dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Sungguh kerugian besar. Maka Rasulullah SAW pun menyepakati dengan mengatakan fakultu amin. Maka saya katakan, kata Rasulullah, amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita juga masih berharap pada 10 hari terakhir ini Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang besar, yaitu pada 10 terakhir khususnya di malam-malam ganjil. Allah Subhanahu wa taala berikan satu malam yang istimewa, yang mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana satu malam ini nilainya sebanding dengan 83 tahun 4 bulan. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya pas pada malam Lailatul Qadar kita sementara sholat tasbih, seakan-akan kita melaksanakan sholat tasbih tanpa henti selama 83 tahun 4 bulan. Seandainya kita di malam-malam akhir Ramadan bersedekah, memberikan sahur, orang yang qiyamul lail, kemudian pas pada waktu itu Allah takdirkan malam tersebut malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita sama memberikan sedekah sahur orang yang qiyamul lail selama 83 tahun 4 bulan. Dari mana ini hitungan 83 tahun 4 bulan? Dari hitungan 1000 bulan. 1000 bulan hadirin yang mulia, kalau dihitung 1 tahun 12 bulan menjadi 83 tahun 4 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita yang mungkin awal Ramadan, pertengahan Ramadan masih merasa lemah, banyak kekurangan amal di sana sini, amalan puasa mungkin kita juga masih banyak kekurangan. Ketika berbuka dan sahur kita juga mungkin masih makan barang syubhat, apalagi haram. Maka melalui daripada 10 hari terakhir, mari kita sama-sama manfaatkan. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk meraih daripada yang namanya malam yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Seseorang satpam, dia rela berjaga malam demi gaji yang gajinya nggak seberapa, mungkin 2 juta, kadang cuma 1,2, bahkan ada yang berjaga malam cuma hanya mendapatkan 800.000. Sementara kita hadirin yang mulia tidak sampai berjaga 1 malam suntuk, kita menghidupkan dengan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat tasbih, taubat hajat, atau dengan baca Al-Quran, berzikir, maka sama dengan kita melaksanakan amalan-amalan selama 83 tahun 4 bulan. Siapa yang rugi hadirin yang mulia kalau kita terlewatkan akan kebaikan ini? Maka bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Rasulullah SAW sebagai uswatul hasanah, contoh yang terbaik. Beliau senantiasa mengencangkan ikat pinggangnya ketika 10 hari terakhir. Maksudnya apa hadirin yang mulia? Ketika 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih semangat lagi untuk menghidupkan amalan. Bahkan beliau hadirin yang mulia selama 10 malam tersebut tidak pernah tidur bersama istrinya. Apalagi diri kita hadirin yang mulia, Rasulullah saja sifatnya maksum. Apa itu maksum? Jangankan berbuat dosa, keinginan, gerak untuk berbuat dosa saja telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksum, sudah dijamin masuk surga, tetapi Rasulullah SAW senantiasa
memanfaatkan amalan pada 10 hari terakhir dengan memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak beliau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika siang hari beliau laksana pahlawan penunggang kuda yang begitu gagah berani, tapi ketika malam hari beliau seperti anak kecil yang meratap menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangisi untuk meminta ampun untuk umat-umatnya. Sementara kita ini hadirin yang mulia, lebih pantas lagi ketika kita ini mau bermunajat menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala telah beritahu dalam hadis qudsinya yang mana Allah telah sampaikan apabila ada 3 amalan di suatu kampung, maka Allah akan jauhkan daripada bala. Yang pertama, adanya orang yang memakmurkan masjid. Masjid masih terdengar suara azan, masih terdengar suara zikir, bacaan Al-Quran, masih terdengar daripada ramainya orang sholat berjamaah. Yang pertama. Yang kedua, adanya orang yang bangun malam, dia memohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun juga orang lain. Kemudian yang ketiga, adanya orang yang senantiasa datang berkunjung silaturahmi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 amal ini hadirin yang mulia akan menjauhkan daripada bala. Bukan saja hanya sekedar onde-onde. Hari ini hadirin yang mulia, kita ketika tolak bala hanya onde-onde gambarannya. Betul, setiap sedekah sekecil apapun, setiap kebaikan sekecil apapun akan bernilai sedekah, dan sedekah akan menjauhkan tolak bala. Jangankan onde-onde, senyum saja di depan saudara kita itu akan menjauhkan kita daripada tolak bala. Kata Rasulullah, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka di 10 hari terakhir ini hadirin yang mulia, mari kita semangat kembali untuk ramaikan makmurkan daripada masjid. Kemudian malam hari kita sama-sama untuk bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ampuni dosa kita, dosa keluarga kita, dan juga dosa penduduk kampung. Kemudian yang mulia, alhamdulillah di Palopo hadirin yang mulia, di masjid-masjid besar rata-rata mereka mengadakan yang namanya i'tikaf qiyamul lail. Mereka mengadakan sholat tasbih, ada mengadakan sholat hajat, sholat tobat, tahajud. Kemudian mereka menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Quran. Ketika mereka lelah, letih, kemudian mereka tidur berbaring. Tidur baringnya mereka di dalam masjid karena lelah, letih, amalan dinilai dengan hitungan i'tikaf. Sejenak saja kita i'tikaf, maka Allah akan jauhkan kita daripada api neraka sejauh antara langit dan bumi. Apalagi kalau kita sampai berjam-jam. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara usaha, yang mendengar sama-sama usaha, mari kita laksanakan i'tikaf di 10 hari yang terakhir ini. Kemudian mari kita juga menjadi sebab orang lain beriktikaf, sehingga kita pun mendapatkan pahala dari amalan diri kita dan juga amalan daripada orang lain yang kita ajak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebab untuk orang lain juga menghidupkan malam 10 terakhir, sehingga kita dan orang lain mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga akhir daripada Ramadan betul-betul kita mendapatkan ampunan Yaumul Fitrah, yaitu hari yang fitrah laksana bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya datangnya daripada diri saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah